Selamat pagi, Bu-ibu, Bapak. Bumi Sriwijaya nggak hanya punya kota Palembang, menempuh jarak sekitar 8 jam ke arah barat daya, terdapat sebuah dataran tinggi yang sangat indah. Sahabat Agam, selamat datang di Pagar Alam. Kota Pagar Alam adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lahat. Secara topografi, sebagian besar keadaan tanah di Pagar Alam berasal dari jenis latosol dan andosol dengan bentuk permukaan bergelombang sampai berbukit. Pagar Alam memiliki potensi wisata yang sangat kaya. Kota ini begitu potensial untuk dikembangkan sebagai daerah wisata andalan di Indonesia. Sebagai atap daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pagar Alam berada pada ketinggian 100 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Suhu di kota Pagar Alam berkisar antara 14 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Pagar Alam menyajikan keindahan alam yang asri. Dataran tinggi ini nampak kian anggun dengan gagahnya Gunung Dempo yang menjadi latar belakang kota. Menggabungkan nikmatnya ikan mujair dengan bumbu lengkap menjadikan limping ikan sebagai salah satu kuliner yang banyak dicari di Pagar Alam. Limping ikan sendiri banyak diolah sebagai lauk pauk sehari-hari. Untuk Anda yang ingin mencoba membuat limping ikan di rumah, bahan-bahannya cukup sederhana kok sahabat. Bahan-bahannya terdiri dari ikan mujair, cabai halus, lengkuas, jahe, bumbu halus, bawang merah, bawang putih, serai, tomat, dan garam secukupnya. Haluskan cabai, masukkan laos, bawang putih, bawang merah, dan bawang serai. Jika sudah, siapkan ikan mujair dan lumuri bumbu hingga merata. Ikan mujair atau dikenal juga dengan sebutan ikan nila adalah jenis ikan tawar yang lezat, serta memiliki berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Termasuk membantu mengurangi berat badan, meningkatkan metabolisme tubuh, hingga mengurangi resiko berbagai penyakit kronis. Bungkus ikan menggunakan daun pisang. Limping ikan pun siap untuk dikukus selama 30 menit. Oh, Nah, lah masak, Des. Sudah matang ini ya? Masak. Limping ikan pun siap untuk menggoyang lidah. Di Pagar Alam terdapat sebuah makanan yang menggabungkan cita rasa batang keladi dengan ikan asap, namanya Keladi macang. keladi macang. Proses pembuatannya sangat sederhana ya Ibu ya. Kita mulai dari potong-potong, Potong-potong, habis itu langsung siap masak. ditumis. Mantap. Batang keladi dikenal memiliki rasa yang nikmat, sama halnya dengan keladi macang yang mengkombinasikan gurihnya ikan asap dengan batang keladi sehingga menciptakan rasa selangit. Kuliner yang satu ini hanya dibuat pada momen tertentu saja, seperti pernikahan, bangunan rumah, dan akikahan. Ini dia bahan-bahannya sahabat, catat ya. Di Indonesia sendiri banyak sekali terdapat jenis keladi ya Ibu ya, tapi hanya jenis-jenis tertentu yang bisa dimakan. Nah, untuk yang satu ini namanya keladi jambu. Teksturnya lebih lembut ya, Lembut, warnanya putih. warnanya putih. Potong batang keladi menjadi beberapa bagian. Kemudian iris daun bawang, bawang putih, dan bawang merah. Iris buah macang dan campurkan pula serai. Tumis bumbu hingga harum. Aduk sesaat, kemudian masukkan daun salam dan daun bawang. Campurkan batang keladi, tambahkan ikan asap, dan tutup beberapa saat. Sama halnya dengan masyarakat Sumatera yang gemar bermain rasa, masakan khas Pagar Alam sangat berani akan bumbu. Racikan yang pas dijamin membuat sajian ini sangat nikmat. Ini sudah matang?
Sudah. Masak. Wih. Ibu saya cicip boleh ya? Ikuti dulu. Nih, kita cicip ininya. Panas. Wow. Panas. Panas. Mantap. Ini kalau kata orang Palembang, lemak nian. Lemak nih. Lemak nian. Ya kita angkat ya. Keladi macang pun siap disajikan. Menikmati olahan kuliner khas pagar alam bersama masyarakatnya langsung menjadi momen yang tidak terlupakan bagi saya. Perpaduan bumbu Melayu dipadu dengan bahan dasar benar-benar membuat mata meremlek. Limping ikannya ini meresap sekali ya Bu ya. Bumbu-bumbunya karena memang tadi lengkap ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih ya. Dan ditambah lagi prosesnya sangat lama ya, 30 menit ya dikukus ya. Ditambah apa? Keladi macang. Keladi macang. Batang keladinya sangat lembut, berpadu dengan kuahnya yang khas dan ikan asap. Pokoknya ini wajib dicoba ketika datang ke pagar alam. Selamat makan. Ayo Bu, ikan asap ya. Banyak yang nggak tahu kalau pagar alam adalah daerah penghasil buah salak terbesar di Sumatera Selatan. Dan kali ini saya beruntung sekali karena saya sudah janji dengan salah satu petani salak untuk melihat bagaimana sih proses pemanenan salah satu jenis buah khas tropis ini. Dari segi perkebunan, pagar alam memang memiliki peranan besar di Provinsi Sumatera Selatan. Kondisi tanah yang subur ini menjadi faktor penting berbagai tumbuhan bisa tumbuh di tempat ini. Selamat pagi Pak Kedemo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Widih, bapaknya lagi panen buah salak. Panen salak nih. Gimana sih petiknya Pak? Botolnya diputar kayak ini. Langsung ya? Langsung boleh. Kita coba. Wih, berhasil. Salak ditemukan tumbuh liar di alam Jawa dan Sumatera bagian selatan. Akan tetapi asal-usul salak belum diketahui pasti. Buah salak khas pagar alam dipasarkan hampir di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Buah salak menjadi salah satu komoditi unggulan yang terus dikembangkan di pagar alam. Manis banget Pak, nggak kelet ya, manis, seger. Jadi kalau untuk buah salak ini pemanenannya berapa minggu sekali Pak? 2 minggu sekali, 1 kilo? 10.000 ya 1 kilo. Dan kalau yang kebuang kayak gini ini karena apa? Hama? Cuaca bisa. Cuaca. Hama bisa. Dibuang begitu saja kah? Tidak, diambil bijinya untuk bubuk salak. Oh gitu, bubuk salak. Jadi nanti biji ini Diproses, ada pemrosesan. ada prosesnya pembuatannya di sini ya. Wah, nah setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana proses pembuatan bubuk biji salak yang ada di pagar alam ini. Ini kalau biasanya kita makan salak, bijinya dibuang, kayaknya nanti mikir 2 kali. Kenapa? Karena di tangan Ibu Rosida, biji salak disulap menjadi minuman khas pagar alam. Ini bubuk biji salak ya Ibu ya. Proses dimulai dari ini ya, nilai yang bagus ya. Sahabat, bubuk biji salak diolah untuk dijadikan sebagai pengganti kopi yang dipercaya menyimpan berbagai khasiat untuk kesehatan. Proses pembuatannya dimulai dengan mensortir biji yang berkualitas baik. Biji-biji salak ini harus dijemur selama 1 minggu lamanya. Memang banyak yang belum tahu bagaimana bisa biji salak diolah dan dijadikan minuman. Biji salak memiliki tekstur yang sangat keras, sehingga dibutuhkan tahapan panjang agar nanti bisa menghasilkan bubuk yang berkualitas baik. Setelah biji salak disortir, kemudian dicuci hingga bersih. Proses ini bertujuan untuk membersihkan permukaan biji salak dari jamur dan bakteri. Panas tungku dalam menyangrai harus maksimal. Biji salak kemudian dimasukkan ke dalam alat sangrai. Agar biji salak tidak gosong, alat sangrai harus diputar terus-menerus.
Lumayan susah ya Bu ya. Ibu kalau boleh tahu sehari bisa sangrai berapa kilo biji salak? 200 kilo. Jadi kebayang setiap hari Ibu harus memutar alat sangrai ini selama 2 jam. Luar biasa. Tapi untuk seteguk biji salak yang nikmat ini harus ya Bu ya. Jika aroma mulai tercium, selanjutnya biji sangrai diangkat dan diangin-anginkan. Khasiat biji salak sangatlah beragam. Biji salak yang telah diolah dipercaya ampuh mengatasi asam urat dan tekanan darah tinggi. Kandungan gizinya pun tak kalah banyak, seperti selulosa, air, pati, karbohidrat, lemak, dan protein. Sehingga jika mengkonsumsi bubuk biji salak, kita bisa mendapatkan multi manfaat yang tentunya mendukung dalam kinerja organ tubuh yang sangat berpengaruh dalam kesehatan. Yang membedakan proses penyangraian bubuk kopi dengan biji salak ini ya Bu ya. Jadi biji salak yang sudah matang harus dihancurkan terlebih dahulu ya Bu ya, untuk mempermudah proses penggilingan nanti ya. Jadi ini tinggal digiling. Iya. Biji salak kemudian digiling. Sahabat, bubuk biji salak khas Pagar Alam sudah dijual hingga luar Sumatera. 1 kilo bubuk dibanderol dengan harga Rp40.000 saja. Takaran penyeduhan bubuk biji salak tergantung dari selera Anda. Rasanya yang khas benar-benar harus dicoba. Sahabat, inovasi bubuk biji salak memang bukanlah yang pertama dilakukan di Pagar Alam. Sebelumnya, bubuk biji salak sudah banyak dikembangkan di Pulau Jawa seperti Jogja dan Semarang. Aromanya hampir sama dengan kopi ya Ibu ya. Wangi sekali dan untuk rasanya. Rasanya. Mantap. Tapi kalau untuk biji salak ini lebih asam ya dibandingkan kopi ya. Pokoknya bagi Anda penggemar kopi harus cobain yang satu ini ya. Khas Pagar Alam. Negeri kita Indonesia memang sangat kaya akan tradisi. Nah, sama halnya seperti yang ada di Pagar Alam ini, di mana terdapat sebuah adat istiadat yang disebut dengan ibatan. Ibu, saya boleh bantu? Ibatan adalah budaya turun-temurun yang sudah ada sejak ratusan tahun silam di Pagar Alam. Kekhasan masyarakat Melayu yang suka bergotong royong nampak jelas dalam acara ini. Ibatan dilakukan saat adanya pesta pernikahan. Baik pria dan wanita berbagi tugas, tak ada paksaan untuk acara ini. Masyarakat sukarela datang untuk membantu. Memang untuk ibatan ini sendiri dilakukan 2 hari sebelum resepsi pernikahan. Jadi semua ibu-ibu yang ada di sini bergotong royong, bapak-bapaknya juga nanti ikutan juga ya membersihkan hewan yang dipotong dan nanti dibagikan kepada semua tamu undangan yang datang. Boleh pinjam pisaunya? Dibersihin ya kakinya ya. Di Pagar Alam, acara pernikahan tradisional memang masih banyak ditemukan. Pria bertugas membersihkan semua bahan-bahan untuk dimasak, sementara wanita meracik bumbu hingga siap disantap nanti. Ini panas. Ini kalau ada acara seperti ini, solidaritasnya terlihat sekali ya. Semuanya bergotong royong dan saling membantu ya Ibu ya. Ini saya bantuin. Sukacita nampak jelas dalam acara ibatan. Ibatan bukan hanya sekedar budaya, namun telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dataran tinggi Sumatera Selatan ini. Nah, jadi ini dia yang dinanti-nanti dari acara ibatan ya. Semua masakannya sudah jadi, dibungkus dan siap dibagikan ke undangan ya, tamu undangan ya.
Icip-icip saya di pagar alam belumlah usai. Saya pun memutuskan untuk bertemu salah satu warga untuk diajarkan membuat masakan khas lainnya. Ada satu ikon kuliner di pagar alam yang wajib banget dicoba ketika datang ya, Kakak Elvi ya. Iya. Namanya besemah kuah kuning. Ini terdiri dari ikan mujair dan bumbu-bumbu ya. Pertama kita Lengkap. haluskan. Haluskan cabai. Cabai. Saya yang halusin ya. Untuk besemah kuah kuning sendiri dibuat dari ikan mujair dan bumbu kuah lengkap. Cara membuatnya pun cukuplah sederhana. Terdiri dari ikan mujair, tomat, cabai rawit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Haluskan cabai, tambahkan bawang putih dan bawang merah. Kak Elvi, ini kalau untuk besemah kuah kuning ini biasanya dibuat pas acara apa? Setiap hari untuk lauk makan. Oke, jadi ini cocok sekali memangnya untuk di pagar alam yang udaranya sangat dingin seperti ini ya. Hangat-hangat, makannya sama nasi hangat. Waduh, nggak sabar. Ini sudah semua? Sudah. Jika bumbu sudah siap, rebus air secukupnya. Campurkan bumbu ke dalam air dan aduk hingga rata. Setelah air mulai mendidih, campurkan tomat dan daun bawang. Tunggu hingga semua bumbu tercampur. Masukkan ikan mujair, tunggu beberapa saat hingga daging ikan mujair matang sempurna. Ini sudah matang? Sudah. Wih. Angkat ya. Besemah kuah kuning memiliki rasa yang sangat nikmat. Kuah yang kaya akan bumbu menjadi perpaduan yang pas dengan daging ikan mujair yang lezat. Kuliner ini memang paling pas disantap bersama dengan nasi panas. Bagaimana? Tertarik mencoba? Siap, Ibu. Siap, Bu. Lempar ya. Lempar ya. Masuk. Bagus. Keren ya. Nah, sahabat Agam, Sumatera Selatan tidak hanya menyimpan wisata yang beragam, tetapi memiliki potensi alam yang sangat luar biasa. Lagi ya. Nih belajar jadi petani teh. Petani teh. Gunung Dempo merupakan puncak tertinggi di wilayah Sumatera Selatan yang berjarak tempuh sekitar 6 jam dari pusat kota. Gunung Dempo menawarkan panorama pemandangan yang indah. Hamparan ladang petani dan hijaunya kebun teh menjadikan Gunung Dempo layaknya bidadari bagi pariwisata Sumatera Selatan. Memiliki luas sekitar 1.328 hektar, perkebunan teh pagar alam menyajikan pemandangan asri nan memanjakan mata. Kebun teh pagar alam berada pada ketinggian 1.520 meter di atas permukaan laut. Aktivitas setiap hari yang bisa kita temukan yaitu pemanenan yang dilakukan oleh para petani teh. Volume penjualan teh pagar alam terus meningkat dari tahun ke tahun. Setengah hasil kebun teh pagar alam digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sebagiannya lagi diekspor ke luar negeri. Ini kalau kebanyakan dari kita cuma bisa menikmati secangkir teh, tapi kita tidak tahu bagaimana sih proses pemetikan daun teh itu sendiri. Nah, untuk daun teh yang sudah bisa dipetik itu harus menunggu sekitar 2 minggu ya Ibu ya. Dan yang dipilih benar-benar yang masih muda dan berkualitas ya. Begitu ya. Ini benar? Semua? Benar ya. Aktivitas lainnya yang bisa dilakukan di kebun teh yaitu berjalan di antara jalanan setapak. Suasana yang hening dengan udara yang sejuk menjadikan perkebunan teh ini cocok bagi Anda yang ingin lari dari kepenatan sesaat. Jalan-jalan ke pagar alam belum lengkap rasanya jika Anda tidak melihat proses pembuatan pisau tempa. Sepanjang sejarah peradaban manusia, pisau sudah banyak digunakan dan banyak berguna. Mulai dari fungsi awal sebagai alat pertahanan diri hingga memasak. Proses pembuatan pisau berkembang seiring perkembangan peradaban manusia. Bisa dikatakan pembuatan pisau menggambarkan tingkat kemajuan manusia. Mulai dari bentuknya yang berubah dari waktu ke waktu, hingga bahan dan teknologi peralatan dalam proses penempaan besi. Namun, di pagar alam, proses pembuatan pisau masih dilakukan dengan sangat tradisional. Besi berkualitas baik dibakar dengan api yang dihasilkan oleh pipa. Selanjutnya, besi ditempa untuk memastikan pola pisau yang akan dibuat.
Proses ini tentu tidaklah mudah, selain membutuhkan energi ekstra, juga konsentrasi yang tinggi. Jadi proses penempaan ini tidak basing ya Pak ya, tidak sembarangan. Jadi penempaannya harus dilakukan dengan standarnya ya, ada standarnya. Jadi posisi harus seperti ini, penggebukannya harus seperti ini. Kalau salah, kena mata ya, bahaya. Sudah? Besi ditempa hingga berkali-kali sampai dengan membentuk pisau yang diinginkan. Manusia memiliki ikatan yang sangat khusus dengan alat-alat yang menyertai kehidupannya. Sama halnya seperti pisau, yang dianggap simbol dari sebuah keberanian. Pisau tempah khas pagar alam memiliki beragam jenis, dengan harga yang bervariasi. Untuk satu pisau biasanya dihargai mulai dari Rp30.000 hingga Rp300.000. Setelah proses penempaan pisau selesai, berikutnya dihaluskan dengan alat khusus. Tahap akhir, pisau dibuatkan sarung dan gagang yang terbuat dari kayu. Di balik bentuknya yang sederhana, siapa sangka jika dibutuhkan proses yang panjang untuk satu buah pisau. Inilah budaya yang harus tetap ada untuk anak cucu kita nanti. Sahabat, jangan pindahkan channel TV Anda dulu ya, karena kami akan segera kembali dengan informasi unik dan menarik lainnya. Hanya di Ragam Indonesia.